Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang rahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-83 hingga ayat yang ke-89, yang artinya di dalam bahasa Indonesia, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal ini berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku yang termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari yang dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian Kagari rahmati Allah, ayat ini tidak perlu banyak penafsiran, tapi kita bisa belajar hanya dengan membacanya saja. Ini doa dari seorang Nabi Allah, seorang Khalilullah atau teman dekat Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, mengajarkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dan kita bisa belajar bagaimana seorang Nabi Allah, Khalilullah, mengajarkan doa kepada Allah. Pertama, yang Nabi Allah berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, berikanlah padaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan yang soleh." Jadi apa yang pertama-tama beliau alaihissalam minta kepada Allah adalah ilmu dan menjadi orang-orang yang soleh. Itu yang paling utama, yang akan membawa kita ke surga dan juga memberikan manfaat kepada generasi-generasi selanjutnya untuk masuk surga juga, ilmu, ya. Dalam hal ini tentunya ilmu agama, dan ingin menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang secara artinya di sini memberikan manfaat tidak hanya bagi diri kita tetapi juga bagi orang lain. Kedua, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang lain yang datang kemudian, ya, seperti yang disampaikan tadi, memberikan pelajaran bagi orang lain kemudian. Itu dua ayat ini menunjukkan hal yang pertama yang ingin beliau minta kepada Allah. Yang kedua, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga, ya, seperti disebutkan tadi. Kenapa minta ilmu? Kenapa ingin jadikan orang yang soleh? Kenapa ingin jadikan contoh bagi yang generasi selanjutnya? Karena ia ingin masuk surga. Itu yang utama bagi kita, tujuan utama kita. Dan juga bukan dia, tapi juga untuk keluarganya dan orang-orang yang mewarisinya, orang-orang ada dato yang datang di kemudian hari. Kemudian yang berikutnya adalah alhamdulillah ayahku, sesungguhnya dia orang-orang yang sangat sesat. Seperti kita ketahui, ayah Nabi Ibrahim itu bukan orang yang beriman, tapi walaupun demikian beliau tetap memberikan doa. Bagaimanapun doa itu dijawab atau tidak mengenai ayahnya, itu tentu prerogatif dari Allah. Tapi yang penting sebagai anak yang soleh, beliau doakan ayahnya. Kemudian yang ke-87 sedang berikutnya, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari yang dibangkitkan, ketika dibangkitkan nanti, ya. Jadi kembali fokusnya surga. Itu tujuan utama kita. Tidak mau menjadi orang-orang yang hina di hari kemudian hari, atau di hari kebangkitan, maaf. Kemudian yang ke-88, yang pada hari itu harta dan anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang, di sini dalam bahasa Indonesia, hati yang bersih. Nah, ini juga penutup doanya, sangat penting. Yang ia inginkan bukan katakanlah umur yang panjang, tentunya dia ingin umur panjang yang bermanfaat, tetapi yang diutamakan di sini adalah hati yang bersih. Karena pada hari kebangkitan nanti hartanya atau anak-anaknya Nabi Ibrahim tidak ada manfaatnya. Yang akan dijadikan istilahnya barometernya adalah hatinya, ya. Jadi walaupun dia ingin bahwa anak-anaknya, keluarganya, dan siapapun yang mewarisinya untuk menjadi orang yang baik, tapi tetap dia juga
menyadari bahwa apa yang ada atau apa yang akan membantu dia di hari kebangkitan nanti adalah hatinya yang bersih. Qalbun salim dalam bahasa Arabnya. Jadi hati yang bersih, hati yang tidak memiliki penyakit-penyakit hati seperti iri, dan juga hati yang senantiasa menjalankan amal yang soleh. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik majang kalimat Allah yang benar dari Allah, kesan dari Tuhan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.